Hai guys, Cam's RPG. Let's talk about RPG. Kali ini saya agak lanjutin perjalanan Hunter. Saya akan update tips and guide untuk bertahan hidup di game The Wild Darkness ini guys. Sebelum saya sudah pernah buatin guides ya guys ya untuk bertahan hidup di game The Wild Darkness. Kali ini saya akan update sedikit karena kita juga punya update terbaru guys ya, yang update bulan Agustus 2020. Beberapa hal saya notice ada perubahan selama main Job Hunter guys, dan saya akan coba share lewat video ini. Dan juga tips-tips untuk teman-teman yang baru main game ini setelah update terbaru. Tentu saja juga cara untuk reload guys ya. Setelah update terbaru ini reloadnya agak susah guys ya. Nggak seperti kemarin pas awal baru keluar game ini guys ya. Oke. Yang pertama, saya tidak tahu apakah player lama notice hal ini atau tidak. Musuh di map dan dungeon sekarang lebih cepat respawnnya guys. Tapi ini bisa jadi hal yang baik dan buruk guys. Kalau teman-teman kurang persiapan, bisa-bisa akan jadi nightmare. Tapi ini juga akan membuat teman-teman lebih cepat naik level guys. Otomatis juga akan mempermudah teman-teman untuk upgrade skill, dan terutama untuk job yang mengandalkan skill seperti hunter contohnya guys ya. Selain musuh, respawn pohon di String Forest dan Desolate Meadow sepertinya juga mengalami penurunan guys. Tapi untuk rumput-rumputan malah lebih cepat sekarang guys. Terus respawn pohon sekarang lebih cepat di Dense Jungle guys. Saya tidak tahu apakah ini hanya kebetulan di gameplay Hunter saya guys, atau memang ada perubahan. Jadi silahkan komen di bawah aja kalau kalian merasa hal yang berbeda dengan gameplay teman-teman. Proses pembuatan karkowal lewat clean juga saya rasa makin cepat guys. Dan proses sayur-sayuran yang tumbuh di kebun kita itu juga lebih cepat guys. Terus kita bisa pelihara 2 kambing, dan sekarang kita bisa memberikan 20 rumput sekaligus ke kambingnya guys, dan sisanya akan dikembalikan. By the way, 1 susu sama dengan 3 rumput guys ya, kalau ada yang belum tahu. Oke. Yang kedua, merchant atau trader. Itu terdiri dari 3 jenis guys, yaitu merchant yang jual equipment, makanan, dan bahan material guys. Untuk merchant yang jual equipment, ada kemungkinan jual artifact blueprint guys. Jadi kalian bisa coba barter dengan trader yang jual equipment sampai artifact blueprintnya keluar guys. Untuk merchant makanan, ada kemungkinan keluar potion guys. Dan potion ini ada kemungkinan muncul potion yang bisa nambah satu seperti STR, Intelligent, Agi. Jadi dengan memakai potion status, maka akan meningkatkan status karakter kalian secara keseluruhan guys. Contohnya kalau kalian pakai karakter dengan job mukul-mukul, gebuk-gebuk, adventure, warrior, barbarian, itu kalau kalian tambah STR, otomatis physical attack kalian untuk minimal attack sama maksimal attack juga akan naik guys. Oke. Merchant material seperti namanya jual barang-barang material guys. Dan dari hasil refresh saya guys, yang paling susah dapat itu adalah gold bar, silver bar, dan mithril bar. Terus ada satu lagi merchant spesial yang ada di Stronghold guys. Merchant ini menjual material yang rare banget guys. Biasanya material yang drop dari musuh atau boss guys. Kalian juga bisa coba refresh merchant ini apabila kalian memerlukan material tertentu untuk buat equipment guys. Saya pernah coba refresh, yang paling mentok tuh seperti demon chest, terus demon horn gitu guys. Itu paling mentok guys, yang paling aneh-aneh ya barangnya ya. Oke. Saya sih biasa barter lebih suka pakai karkowal, karena karkowal tuh mudah didapat dan hampir tidak punya fungsi lainnya guys. Jadi ya nothing tulus. beberapa teman-teman mungkin suka pakai staff ya guys ya.
beberapa suka pakai jerky. Ya silakan dipilih saja guys yang kalian suka. Tapi kalau saya lebih suka kasual karena gampang buatnya guys. Oke. 3. Ada yang bertanya di komen, level berapa saya harus melawan bos pertama di game ini guys. Saya akui bos pertama di game ini adalah bos yang paling susah sepanjang game. Ini dikarenakan pada saat kita ngelawan bos pertama, Woken Machine, kita belum punya equipment yang cukup kuat dan item-item supportnya seperti healing potion, bandage, jumlahnya masih sedikit guys. Di beberapa gameplay mungkin nggak punya magic pendukung juga. Kalau menurut saya ada baiknya teman-teman coba leveling sampai level 9++, kalau bisa sampai level 13 sih guys, akan lebih baik lagi guys. Di level 9 teman-teman akan punya 8 poin untuk upgrade skill. Saran saya sih di upgrade aja 2 defense dan 2 skill senjata yang kalian pakai guys. Contohnya 2 range, 2 defense. Dengan begitu kalian akan ada kemungkinan untuk dapat tambahan HP dan evade. Hal ini akan cukup membantu ketika ngelawan boss sih guys. Kalau kalian bisa sampai level 13, coba upgrade skill 2 defense, 4 skill senjata kalian. Sisanya tergantung equipment yang kalian punya guys. Dan item-item yang kalian punya seperti potion, kertas magic, dan makanan. Kalau kalian ketemu kertas magic yang ketika kalian use meminta kalian untuk tentukan posisi mana untuk di casting. Nah, jenis kertas magic seperti itu disimpan aja guys. Karena kertas magic seperti itu ada kemungkinan kertas magic yang tipenya summoning guys. Jadi kalian ada kemungkinan bisa summon monster. Walaupun biasanya masih tanda tanya guys ya, kalau kalian belum pernah pakai. Kecuali kalian udah pernah pakai, itu ntar akan keluar namanya kalau nggak salah apa ya, seal apa gitu namanya. Itu fungsinya untuk mensummon monster guys. Nah, kertas magic ini juga sangat membantu ketika lawan boss guys. Jadi kalian bisa summon monster. Nah, ntar si bossnya akan mukul monsternya guys. Dan monsternya juga akan mukul bossnya. Di awal-awal game itu akan sangat membantu guys. Damage-nya mungkin lebih tinggi dari damage-nya kita. Oke. Nah, kalau kalian punya magic yang sifatnya summon, nah itu juga akan sangat membantu guys untuk job-job yang range ya guys ya. Seperti hunter dan wizard. Di update terbaru untuk summon sudah dibatasin guys. Jadi maksimal tuh cuma bisa keluarin 3 doang. Tapi menurut saya itu sudah cukup untuk membantu sih guys ya. Malahan udah lebih sih menurut saya. Saya juga biasa kalau pakai widget tuh mentok 4 lah guys. Itu dengan lock musuh guys. Ngelock boss gitu guys. Nah kalau kalian punya 3, kalian coba keluarnya di dinding, dekat dinding atau apa guys. Jadi ya tetap keblok jadinya. Oke. Atau kalian buat apa ya, api unggun gitu kan. Terus kalian kelilingi guys. Oke. Yang kelima, ini yang paling menarik. Sebelum update Agustus 2020, kita masih bisa melakukan reload game guys ya, dengan reload akun kita. Atau clear data kemudian relogin account. Terus setelah update terbaru ini, kita dibatasin guys. Jadi satu hari itu cuma bisa 1 kali untuk reload atau reload account atau clear data guys. So ada beberapa hal yang tadinya bisa kita lakukan sekarang nggak bisa dilakukan lagi guys. Seperti reload ketika kita mati ataupun reload ketika kita gagal enhance equipment. Jadi apakah ada cara lain agar bisa melakukan reload lagi? Nah, cara ini saya sudah coba sendiri guys, dan so far sih masih berhasil guys. Tapi cara ini perlu niat guys. Perlu niat yang sangat untuk bisa lakukan ini guys. Jadi kita membutuhkan 2 mobile phone yang sudah terinstall game The Wild Darkness guys. Saya ambil contoh kita ingin reload enhanced weapon yang gagal ya guys ya. Pertama pastikan mobile phone A dan B sudah menggunakan code save yang sama guys. Misalnya
karakter hunter hari ke-10. Oke. Kedua, kita pakai mobile phone A untuk coba enhance weapon yang kita mau, baik itu menggunakan staff ataupun kertas magic, dan ternyata enhance kita gagal atau subskill yang kita inginkan nggak nempel di senjata utama kita, guys. Oke, jadi kita akan coba reload karena kita gagal, guys, ya tadi ya. Perhatikan hari bermain kalian sebelum kalian keluar dari game, guys. Kalian exit game aja dari mobile phone A ini. Oke. Ketiga, kalian coba buka game The Wild Darkness lagi di mobile phone B. Ketika kalian buka karakter hunter kalian, tentu saja progresnya masih seperti sebelum kalian enhance senjata ya, guys ya. Kalian main di mobile phone B ini selama 1 hari game ya, guys ya. Misalnya hunter kalian hari ke-10, kalian main sampai hunter kalian di hari ke-11. Tapi weapon jangan di enhance dulu, guys ya, biarin dulu. Artinya kondisi masih sama dengan sebelum kalian enhance senjata, cuman harinya sudah bertambah 1 hari, guys. Kalian bisa pakai cara tidur sepanjang hari, ataupun crafting makanan, atau kalian mondar-mandir dulu di mana. Oke. Oke, setelah 1 hari ya kalian balik, guys. Setelah hunter kalian masuk ke hari ke-11, kalian save cloud game data dari mobile phone B ini. Oke, terus kalian tutup gamenya dari mobile phone B. Oke, keempat, kalian buka kembali game The Wild Darkness di mobile phone A. Kali ini kalian load cloud save data. Jadi kalian akan load data dari savean mobile phone B, guys ya, yang sudah kalian mainin D+1 atau bermain 1 hari lebih, guys ya, yaitu hunter hari ke-11. Nah, kalian akan lihat kalau senjata yang kalian mau enhance itu sudah kembali ke kondisi dimana sebelum enhance, guys. Kalian bisa coba enhance lagi. Kalau gagal lagi, kalian tinggal ulang proses ini, guys. Yang berubah adalah hari kalian akan bertambah terus, guys. Jadi hari kalian akan bertambah satu. Dan pastikan makanan kalian cukup. Oke. Intinya data kalian agar bisa di save dan load perlu melewati 1 hari game data, guys. Kalau tidak, gamenya akan menganggap data kalian masih sama dengan sebelumnya, dan akan keluar notifikasi kalau data kalian sudah pakai updatean terbaru. Artinya kalian nggak ke save atau nggak ke load, guys. Oke. Jadi itu satu cara yang bisa kalian pakai untuk reload di game The Wild Darkness, guys. Untuk sekarang, guys, untuk update terbaru. Agak ribet, lebih ribet dari cara sebelumnya, tapi ini bisa dilakukan. Minimal ini masih membantu, guys. Oke, guys, sepertinya cukup panjang juga. Update Agustus 2020 ini cukup menarik. Ada beberapa hal yang sekarang lebih efektif, ada beberapa yang lebih susah. Seperti kita nggak bisa lagi teleport ke belakang batu. Tadinya kita bisa, guys ya. Di Desolate Meadow kita mau ke Snowy Ridge kan tuh ada batu tuh. Kalau kita punya magic teleport, kita bisa teleport ke belakangnya batu. Nah, sekarang nggak bisa lagi, guys. Mau nggak mau kalian harus pakai boom. Oke. Dan kita tidak bisa lagi pakai canopy di ruang boss. Untuk canopy saya memang tidak pernah pakai. Biar lebih seru aja sih, guys, mainnya. Di gameplay Barbarian saya pernah tunjukin gimana pemakaian canopy, tapi itu hanya sebatas untuk guide teman-teman ya, guys. Jadi lebih challenging, guys. Untuk teman-teman yang lain juga ini suatu hal yang lebih challenging. Ya, kita bermain game survival, bermain game RPG, perlu sedikit challenging lah, guys ya. Kalaupun teman-teman agak kesusahan, mungkin teman-teman yang baru main ya, agak kesusahan, ya kalian bisa pakai revival Eng, guys. Kalau kalian mati lawan boss gitu, guys. Oke, guys, thanks udah ikutin tips dan guide kali ini sampai selesai.
membantu kalian untuk subscribe dan like apabila kalian suka dengan game dan video ini, and bye bye guys.